Kylian Mbappe didorong tinggalkan Real Madrid. Perjalanan karir Kylian Mbappe bersama Real Madrid kini mulai memunculkan berbagai spekulasi menarik di bursa transfer. Bintang asal Prancis tersebut memang masih terikat kontrak jangka panjang di Santiago Bernabeu hingga musim panas tahun 2029 mendatang. Meskipun berstatus sebagai penyerang papan atas, situasi sang pemain di ibu kota Spanyol kabarnya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa pihak menduga bahwa pemenang Piala Dunia ini kurang mendapat dukungan penuh dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Kiprah Mbappe di atas lapangan sejatinya sangat mentereng dengan torehan 86 gol dari 103 penampilannya bersama Los Blancos. Catatan statistik yang sangat memukau tersebut membuktikan bahwa dirinya tetaplah seorang penyerang mematikan yang ditakuti oleh setiap lini pertahanan lawan. Kepindahan menuju kompetisi elit lain pada jendela transfer mendatang dinilai bisa menjadi opsi brilian bagi perkembangan karirnya. Potensi kepindahan penyerang berusia 27 tahun ini ke tanah Inggris langsung memancing komentar dari ex-striker Manchester United, Louis Saha. Louis Saha merasa sangat antusias melihat prospek juniornya mencari tantangan baru di luar Liga Spanyol. Kepindahan ke Inggris pun dirasa sangat masuk akal. Sebab kompetisi Liga Inggris merupakan kompetisi terbaik di dunia. Selain itu, klub-klub Premier League juga memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk memboyong Mbappe. Mantan penyerang tim nasional Prancis tersebut sangat menantikan kehadiran sang mega bintang untuk segera merumput di Liga Sepak Bola Inggris. Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah besar tersebut, Saha merespons, "Ya, saya sangat berharap begitu. Saya ingin melihatnya di Premier League," ucapnya pada Gol. Real Madrid merencanakan transfer Vitinha senilai 150 juta euro. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dilaporkan sedang mempersiapkan langkah besar untuk mendatangkan gelandang PSG, Vitinha, menjelang pemilihan presiden klub. Bintang asal Portugal itu muncul sebagai kandidat utama untuk rekrutan bintang, dengan pengaruh Jorge Mendes dipandang sebagai faktor yang berpotensi menentukan dalam negosiasi apapun dengan juara Prancis tersebut. Persaingan untuk memperebutkan kursi presiden Real Madrid semakin mendekati akhir, dengan Perez dilaporkan siap mengumumkan perekrutan pemain bintang menjelang pemilihan pada hari Minggu. Menurut Cadena, Vitinha kini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi bintang utama dalam janji tersebut. Pemain internasional Portugal ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting PSG dan masih terikat kontrak selama 3 tahun ke depan. Laporan menunjukkan bahwa Perez siap menginvestasikan hingga 150 juta euro untuk kedatangan pemain bintang, menjadikan Vitinha salah satu target termahal yang pernah dipertimbangkan oleh klub. Pada Kamis malam, Perez menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia akan segera mengumumkan tawaran senilai 150 juta euro untuk seorang pemain bintang, sekaligus mengesampingkan nama-nama seperti Harry Kane, Erling Haaland, dan Michael Olise. Menurut jurnalis Spanyol Paco Delgado, Vitinha adalah sosok yang ada di benak sang presiden, dan kedatangannya secara efektif akan menentukan hasil pemilihan presiden bahkan sebelum pemungutan suara dimulai. Ia juga menyoroti potensi pengaruh agen Jorge Mendes dalam memfasilitasi negosiasi. Panas jelang pemilu Real Madrid, penantang Perez serang Barcelona. Pemilihan presiden Real Madrid tahun ini menghadirkan situasi yang sudah lama tidak terlihat di Santiago Bernabeu. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Florentino Perez menghadapi penantang dalam perebutan kursi tertinggi klub setelah memutuskan menggelar pemungutan suara. Sosok yang mencoba menghentikan dominasi Perez adalah Enrique Riquelme. Di tengah masa kampanye yang berlangsung singkat, Riquelme melontarkan sejumlah pernyataan keras, termasuk mengenai rival abadi Madrid, Barcelona. Dalam wawancara di podcast The Wild Project, Riquelme secara terbuka mengaku tidak memiliki simpati terhadap klub asal Catalonia tersebut. "Saya ingin melihat Barcelona bermain di Divisi 2. Saya akan sangat senang jika itu terjadi. Saya tidak punya masalah dengan hal tersebut, dan saya akan bahagia melihatnya. Dan itu bukan bentuk penghinaan," ujar Riquelme. "Saya juga ingin Barcelona menghilang. Saya tidak akan punya masalah dengan itu," lanjutnya. Pernyataan tersebut muncul menjelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang. Momen itu menjadi titik penting bagi para anggota klub yang memiliki hak pilih setelah bertahun-tahun Perez melaju tanpa pesaing dalam pemilihan presiden. Tak hanya menyerang Barcelona, Riquelme juga mengarahkan kritik kepada Perez. Sepanjang kampanye, kedua kubu memang saling melontarkan tudingan mengenai arah pengelolaan klub. Riquelme menilai keputusan-keputusan penting di Real Madrid banyak dipengaruhi oleh lingkaran dekat Perez. Ia juga mempertanyakan sejumlah kesepakatan bisnis yang melibatkan klub karena dianggap memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi. Melalui perusahaan pribadinya,
serta berbagai bisnis baru yang ia miliki, dia menagih Real Madrid secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai hal, ujar Riquelme. Mourinho kembali ke Madrid, Trent Alexander-Arnold terancam tergusur. Kembalinya Jose Mourinho ke kursi pelatih Real Madrid disebut dapat mengubah nasib Trent Alexander-Arnold yang berpotensi kehilangan tempat utama di skuad Los Blancos musim depan. Mantan penyerang Aston Villa, Gabi Agbonlahor, menilai Alexander-Arnold akan menghadapi persaingan yang lebih berat jika Mourinho benar-benar kembali menangani Real Madrid. Dalam komentarnya kepada Talksport, Agbonlahor menyoroti kemungkinan kedatangan bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries. Saya khawatir untuk Trent. Dumfries lebih cocok sebagai bek kanan ala Jose Mourinho karena kuat, agresif, cepat, dan fisik. Saya tidak melihat Trent akan banyak bermain di bawah Mourinho, kata Agbonlahor. Penilaian tersebut tidak lepas dari karakter permainan Mourinho yang selama ini dikenal mengutamakan organisasi pertahanan dan disiplin taktik. Sementara itu, kemampuan bertahan Alexander-Arnold kerap menjadi sorotan sepanjang karirnya, meski kualitas distribusi bola dan kreativitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Jika Mourinho memilih pendekatan serupa, Alexander-Arnold masih berpeluang menjadi bagian penting dalam sistem permainan Real Madrid. Mourinho incar bek kiri Arsenal untuk Real Madrid. Kehadiran Jose Mourinho di kursi kepelatihan Real Madrid musim depan tampaknya bukan lagi sekadar rumor. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa juru taktik asal Portugal itu tidak hanya bersiap untuk memimpin Los Blancos, tetapi juga sudah mulai merancang skuad impiannya. Salah satu manuver mengejutkan yang disebut-sebut sedang dipertimbangkan adalah memboyong talenta muda dari Arsenal. Dengan potensi perubahan besar yang akan terjadi, Real Madrid pun dikabarkan bergerak cepat untuk memenuhi permintaan Mourinho, terutama dalam hal mendatangkan pemain baru. Perhatian kini tertuju pada satu nama lain yang juga menarik minat sang manajer legendaris. Sosok tersebut adalah Riccardo Calafiori, seorang bek kiri yang saat ini berseragam Arsenal. Performa impresif Calafiori di lini pertahanan Arsenal, baik sebagai bek sayap maupun pemain yang beroperasi di jantung pertahanan, disebut-sebut telah memikat hati Mourinho. Kemampuan adaptasinya yang baik di berbagai posisi di lini belakang menjadi nilai tambah yang sangat dicari oleh pelatih sekaliber Mourinho. Calafiori sendiri baru saja menjadi bagian penting dari kesuksesan Arsenal dalam meraih gelar juara Liga Inggris musim ini. Sepanjang musim, ia tercatat tampil sebanyak 36 pertandingan, memberikan kontribusi dengan mencetak 1 gol dan 3 assist. Catatan ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pemain bertahan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lini serang timnya. Meskipun demikian, perjalanan karirnya di Arsenal tidak sepenuhnya mulus, pasalnya ia kerap diganggu oleh cedera yang sempat membatasinya dalam beberapa kesempatan. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, ini akan menjadi langkah signifikan bagi Arsenal dalam mempertahankan skuad intinya. Sekaligus menjadi tantangan baru bagi Calafiori untuk beradaptasi dengan liga yang berbeda dan tuntutan permainan di level tertinggi bersama salah satu klub terbesar di dunia. Klausul 20 juta euro bawa Denzel Dumfries menuju Real Madrid musim ini. Kabar mengejutkan datang dari pasar transfer Eropa ketika bek kanan andalan Inter Milan, Denzel Dumfries Real Madrid dilaporkan sedang menjalin komunikasi intensif untuk kepindahan sang pemain ke Spanyol. Langkah manajemen Los Blancos berburu bek kanan baru bukan tanpa alasan yang kuat. Klub Spanyol tersebut baru saja kehilangan stabilitas di lini belakang mereka setelah kepergian figur-figur penting di ruang ganti. Faktanya, nama besar seperti Dani Carvajal dan David Alaba telah meninggalkan Real Madrid baru-baru ini. Kehilangan Carvajal menyisakan lubang besar yang tidak bisa ditutupi hanya dengan mengandalkan pemain pelapis atau memaksakan bek tengah bergeser ke samping. Menurut pandangan saya, Madrid membutuhkan pemain yang sudah matang di level tertinggi, bukan sekadar bakat muda yang masih membutuhkan waktu adaptasi panjang. Kondisi inilah yang membuat radar transfer mereka langsung mengarah tajam ke kota Milan, tempat Denzel Dumfries merumput. Pemain internasional Belanda tersebut dianggap memenuhi seluruh kriteria fisik dan taktis yang dibutuhkan oleh gaya main menyerang modern. Menariknya, harga Denzel Dumfries pindah ke Real Madrid tergolong sangat miring untuk ukuran pemain bintang di pasar transfer saat ini. Hal ini disebabkan oleh keberadaan klausul khusus dalam kontrak sang pemain bersama Nerazzurri. Berdasarkan data valid yang dihimpun dari laporan media olahraga terpercaya seperti Goal dan Detik Sport, Denzel Dumfries memiliki klausul pelepasan senilai 20 juta euro atau sekitar 419 miliar rupiah. Bahkan,
Laporan dari Yahoo Sports menyebutkan bahwa klausul pelepasan 20 juta euro tersebut nilainya terus berkurang setiap tahun. Angka ini tentu sangat murah bagi klub sekelas Madrid yang dikenal memiliki kekuatan finansial melimpah. Melihat angka di atas, wajar jika Real Madrid rekrut Inter Milan ini tanpa berpikir panjang mengenai anggaran belanja. Mengaktifkan klausul rilis adalah jalan pintas terbaik guna menghindari negosiasi berbelit-belit dengan manajemen Inter Milan.